Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat Islam wal iman, nikmat bisa bertemu dan silaturahim di antara sesama muslim, nikmat bisa duduk di tempat ini dalam rangka talabul ilmi, nikmat bisa mendengarkan ta'lim atau kajian, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa disebutkan secara terperinci. Nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini hendaklah kita syukuri dengan cara meningkatkan ibadah kita. Nikmat ini hendaklah kita jadikan bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini kita jadikan bekal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa. Ainama kuntum, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian berada, hendaklah hati kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah janjikan bagi orang yang bertakwa itu surga yang tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan dunia ini. Tempat yang indah di dunia, di pelosok bahkan di penjuru dunia yang terindah, jika dibandingkan surga tidak ada seberapa persennya. Itulah keindahan dan kenikmatan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa, bagi orang-orang yang senantiasa setiap waktunya, setiap saat, setiap dimanapun ketika berada, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya, dan juga kepada para jamaah yang hadir di sini. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Kita sambut dengan acara tarhib, kita sambut dengan acara bersih-bersih masjid, kita sambut dengan membersihkan jiwa kita, tidak hanya zahir tapi batin pun kita bersihkan. Itulah hebatnya Ramadan. Dan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan buat kita, bulan yang penuh kemuliaan buat kita, karena di dalamnya ada amalan yang luar biasa. Pertama adalah puasa. Puasa ini amalan yang tidak seperti amalan-amalan yang lainnya. Nanti akan saya jelaskan hadisnya. Dan puasa ini bisa memberikan syafaat untuk kita.
puasa kita yang kita lakukan nanti akan datang sebagai penolong kita kelak di yaumil akhir. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Siangnya kita melaksanakan puasa, malamnya kita membaca Al-Quran, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Ditambah lagi qiyamul lail. Jadi Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan pentingnya ilmu di dalam bulan Ramadan ini, agar Ramadan ini bisa kita laksanakan, bisa kita isi dengan ibadah-ibadah yang maksimal, yang sempurna. Pertama terkait tentang puasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maka hadis ini adalah hadis qudsi. Sering saya jelaskan, ketika qala Rasul wa qala Allah, maka hadis tersebut adalah hadis qudsi. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, habis itu wa qala Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka hadis tersebut disebut hadis qudsi. Jadi mudah untuk melihat hadis ini hadis qudsi atau tidak. Qala Rasul, qala Allah, maka itu hadis qudsi. Apa itu qala, berkata, atau sesuai lakabnya disandarkan kepada siapa? Kalau kepada Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau disandarkan kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadisnya bunyinya apa? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam itu baginya kecuali puasa. Hebatnya puasa ini di sini, karena tidak ada orang yang tahu. Ada orang yang pura-pura puasa ketika keluar, tapi pas sendirian makan sekenyangnya. Tapi kalau di sini gak ada, ya, karena imannya sudah membaca. Ada yang Islamnya hanya KTP, ya, Islam hanya KTP, ya, kadang sholat kadang enggak. Itu kadang-kadang ya Pak, awal-awal puasa, ya gitu, kelihatannya puasa tapi di dalamnya makan. Kenapa? Iman yang bicara. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Jadi yang ditegur atau yang diperintahkan itu orang yang beriman. Kalau tidak ada iman, berat baginya untuk melaksanakan puasa, karena yang bicara ini iman. Kalau nggak ada iman, ya sudah, siang-siang di kamar makan ditutup, habis itu makan sekenyangnya, minum sepuasnya, nah, keluar pura-pura lemes kan bisa. Tapi kalau iman yang bicara, jangankan seperti itu. Dalam kondisi lapar, ada es cendol, ada es yang berwarna-warni, terus makanan rendang, sate, gulai numpuk di depannya, makanan-makanan enak dan minuman-minuman yang menyegarkan, dia tidak sedetik pun ingin minum dan makan. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada iman. Maka Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imanlah yang menggerakkan kita untuk berpuasa. Imanlah yang menjadikan kita ini kuat untuk berpuasa. Imanlah yang menjadikan kita ini bisa
menyingkirkan godaan-godaan makanan yang menggiurkan, minuman yang menyegarkan dan lain sebagainya. Bahkan walaupun dia kondisinya lemas tetap bertahan karena di dalamnya ada iman. Takut kalau dia berbuka tanpa ada alasan yang syar'i, masuk dalam hadis barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur syar'i, maka puasa setahun penuh tidak bisa menutupi satu hari yang lubang dikarenakan tidak ada udzur syar'i. Dia berbuka, enggak ada apa-apa, enggak ada alasan, enggak ada safar, enggak sakit, tapi dia berbuka karena lapar. Maka orang tersebut, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun 1 tahun penuh berpuasa, maka dalam 1 tahun itu tidak bisa menutupi 1 hari berbuka tanpa ada alasan yang syar'i. Kecuali kalau ada alasan yang syar'i. Contoh, dia bepergian lalu berbuka, itu enggak berdosa, tapi diwajibkan untuk mengqadhanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu baginya kembali ke pelakunya, ke pelaksanaannya. Tapi khusus puasa itu dibagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuknya. Itulah hebatnya puasa, karena yang tahu hanya Allah, orang lain tidak tahu. Bahkan pasangan hidup kita tidak tahu kalau kita enggak puasa, dikirain puasa. Bahkan anak kita dan lain sebagainya, hanya Allah yang tahu tentang puasa kita. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan balas khusus. Makanya orang-orang yang berpuasa itu akan disediakan oleh Allah khusus pintu surga. Surga yang disebut Babur Rayyan. Jadi ada surga, Pak. Surga itu ada pintu-pintunya. Jangan dikira surga itu pintu sana beda sendiri. Jadi ada pintu yang khusus ahlus siyam, itu masuk pintu Babur Rayyan. Ada khusus yang jihad, masuk pintu khusus. Nah, ketika ahlus siyam itu sudah habis, ditutup, nggak boleh yang lainnya masuk. Itu khusus pintu Rayyan. Kalau di Masjidil Haram ada pintu-pintu. Nah, ini khusus pintu Babus Salam, Babur Rayyan dan lain sebagainya. Di Masjid Nabawi juga seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa idza kana yaum wasyamu junnah. Nah, ini penting ini. Wasyamu junnah, puasa itu perisai. Perisai untuk apa? Perisai untuk tidak berbuat marah. Jadi ada tamengnya. Mau marah nggak jadi lagi puasa. Mau bernada tinggi dalam pembicaraannya, karena nada tinggi itu biasanya identik dengan marah, nggak jadi. Mau menghibah, bukan hibah ya, menghibah. Ghibah, ghaib. Ghibah itu menceritakan aib orang lain, dan itu memang benar dilakukan, itu ghibah. Di si A kita ceritakan, dan ini memang benar si A ini melaksanakan perbuatan tersebut, lalu kita ceritakan. Ghibah ini seperti atau menghapuskan dosa-dosa kita, seperti hasad, dosa amalan kita. Jadi hati-hati di dalam berbuat, hati-hati di dalam bersikap, hati-hati dalam perkataan. Karena ada hadis memang menjelaskan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan dahaga. Dia itu dapatnya cuma lapar dan dahaga. Dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai malam dia tidak makan, tidak minum,
nol di sisi Allah, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak menjaga. Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus. Artinya ketika kita puasa janganlah yarfus. Yarfus itu yaitu perkataan yang jelek ya, ngobrolnya harus betul-betul dijaga. Puasa itu apa sih? Menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini puasa. Orang tidak makan dan minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi sampai sore, udah itu disebut puasa. Tapi kalau dia itu tidak menjaga perkataannya, tidak menjaga perbuatannya, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia tahan itu perutnya untuk tidak makan, tidak minum, mulutnya nggak boleh ada sedikit pun makanan dan minuman masuk ke mulutnya. Tapi mulutnya nggak berhenti untuk membicarakan aib orang lain. Mulutnya tidak berhenti dari kata-kata kasar, kata-kata yang keji. Puasanya sah. Dia tidak mengkobok, dia tidak membayar di waktu selain Ramadan karena dia berpuasa, tapi nggak dapat pahala, dihapus, dihancurkan, dileburkan dengan kata-katanya yang jelek, yang kasar, atau perbuatannya. Jadi harus dijaga betul-betul ketika kita puasa. Tidak hanya puasa makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan, tapi puasa dari perkataan kotor, perkataan jorok. Terus juga tangan-tangan yang bahasa kita jahil ya, jahil. Jahil itu ya klik nulis apapun status di grup atau di apapun, hendaklah kita jaga, kita pikirkan ini membahayakan atau tidak. Kalau membahayakan, menyakitin orang, jangan kita lagi berpuasa. Sayang puasa kita kalau habis pahalanya dikarenakan hanya ngetik beberapa kalimat, menjadikan orang lain tersakiti, dan puasa kita nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika di rumah ya, yang namanya hidup berkeluarga itu kan ada irama-iramanya. Tidak selamanya itu seperti di laut, tidak selamanya laut itu berombak terus, kadang tenang, kadang ada badai. Itulah kehidupan rumah tangga. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga pada waktu bulan Ramadan, kita sebagai pemimpin keluarga yang biasanya ada arogan sedikit, kita rem. Yang namanya kepala keluarga itu kadang-kadang muncul sikap arogan, muncul sikap sombong karena saya yang membiayai, saya yang segalanya saya. Jadi kadang-kadang ke anak muncullah sikap yang arogan dan sebagainya. Maka di bulan Ramadan pipis hilangkan. Karena apa? Khawatir puasa kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak perkataan walaupun kadang itu menurut ini biasa, tapi itu di hati anak menyakiti, di hati istri menyakiti. Maka kita tutup di bulan Ramadan, jangan sampai kata-kata kita menyakiti pasangan hidup kita, menyakiti anak-anak kita. Sebelum berkata, kita fikirkan bagus tidak, menyakiti tidak. Sebelum berkata, apa akibat perkataan saya ini?
Itulah puasa junnah, perisai dari sikap dan perkataan yang kotor. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala yashab wala yajhal. Wala yashab itu teriak-teriak. Teriak-teriak ini dimaknai yaitu teriak karena mau marah. Ada orang yang teriak-teriak manggil itu enggak menggugurkan pahala. Karena anaknya jauh dipanggil, sini nak. Karena kenceng teriak, tapi teriak ini bukan marah. Ada yang teriak-teriak marah, ada yang teriak-teriak tidak marah, harus dibedakan. Jadi penguatnya atau yang menjadikan puasa itu tidak dapat pahala karena marahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hadis Abdullah ibnu Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an. Masyaallah. Puasa dan Al-Qur'an yang kita baca, yaitu bacaan kita, itu akan memberikan syafaat bagi pelakunya atau pelaksananya. Kapan itu? Nanti pada hari kiamat. Jadi kita puasa sekarang, Pak, akan dapat panen pahalanya nanti di hari akhirat. Syaratnya harus bisa menjaga yang saya sebutkan tadi. Lisan kita jaga, terus pandangan kita jaga, perbuatan kita jaga, jangan sampai menggugurkan dan menghancurkan pahala tersebut. Karena penting, orang berpuasa tapi nggak dapat pahala, sayang banget. Ya seperti orang bekerja dari pagi sampai malam, tidak ada hasilnya. Kelihatannya bekerja tekun tapi nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena ya berbagai banyak alasan. Sayang. Begitu juga orang yang berpuasa, menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai sore atau menjelang malam, tapi di sisi Allah tidak dicatat sebagai pahala puasa. Sayang banget. Maka dalam berpuasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan amarah, menahan perkataan kita, menahan tangan-tangan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Agar puasa tersebut memberikan syafaat atau pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini juga akan memberikan syafaat untuk kita. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Mbak. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, hadis ini di Sahih Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu orang yang terbaik yaitu di antara manusia semuanya. Rasulullah ini terbaik di antara para syuhada. Rasulullah ini terbaik di antara para waliullah. Rasulullah ini terbaik di antara para nabi. Rasulullah ini terbaik di antara para rasul. Dan Rasulullah ini terbaik di antara para ulul azmi. Dan malaikat pun kalah dengan Rasulullah. Itulah Rasulullah, hebatnya Rasulullah. Dipilih oleh Allah menjadi makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah alal itlaq di atas dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan orang yang terbaik ketika di bulan Ramadan. Rasulullah kana yalqa Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setiap malam di bulan Ramadan bertemu dengan Jibril. Apakah pertemuan tersebut digunakan untuk nongkrong, untuk pembicaraan yang lainnya? Tidak. Digunakan untuk apa?
yudarisuhul Quran, mudarosah Al-Quran. Jadi baginda Rasulullah di malam harinya itu setoran ke malaikat Jibril, Pak. Setoran murojaah, dan malaikat Jibril juga setoran ke Rasulullah. Makanya disebut mudarosah atau tadarus. Jadi kalau bapak-bapak habis sholat taraweh ngumpul terus baca Al-Quran, ya putar, contoh satu halaman, satu orang satu halaman putar, yang lain dengerin. Jadi contoh 10 orang atau 15 orang atau 20 orang ngumpul, yang satu baca selesai satu halaman, lanjut ke sampingnya satu halaman sampai satu juz ditutup. Itu sangat bagus sekali, karena Rasulullah SAW juga mudarosah dengan Jibril. Jibril baca Al-Quran di hadapan Rasulullah, Rasulullah juga membaca Al-Quran di hadapan Jibril. Itu di bulan Ramadan di malamnya. Makanya kalau di kampung itu biasanya ada tadarusan. Kalau di kota juga banyak, tapi jarang saya lihatnya. Jadi ngumpul, nggak lama-lama, 1 jam, habis itu pulang istirahat. Masya Allah. Aisyah istri Rasulullah Ummul Mukminin, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau itu dari siang, Pak, baca Qur'annya. Siang, nggak tahu siang pertengahan siang atau di akhir siang, sampai ketemu terbitnya matahari, bukan terbitnya fajar. Terbitnya matahari, lalu suruk, lalu tidur. Ibunda Ummul Mukminin. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu baca Al-Quran di bulan Ramadan dari siang hari sampai ketemu terbitnya matahari. Apakah tidak taraweh? Apakah tidak sholat wajib? Apakah tidak berbuka? Ya berbuka. Apakah tidak sahur? Ya sahur. Tapi setelah itu baca Al-Quran lagi. Beda kan kita baca Al-Qur'anan nanti di 10 terakhir bulan Ramadan. Enggak sih ya. Baca Al-Qur'annya setiap hari, tapi di bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi, karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk-petunjuk. Wal furqan, dan pembeda. Al-Quran itu pembeda antara muslim dan kafir. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, orang kafir itu seperti ini, orang mukmin itu seperti ini, orang munafik. Itu pembeda Al-Quran. Dijelaskan juga tentang halal haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Dibedakan, sesungguhnya maitah bangkai, waddam dan darah, wal khinzir daging babi, itu semuanya najis, haram. Pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang lainnya banyak. Itulah Al-Quran.
membedakan antara muslim, kafir, munafik, membedakan antara orang yang sholat dan tidak, membedakan antara orang yang berpuasa dan tidak, membedakan semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, makanya Rasulullah senantiasa memuliakan Al-Quran dengan banyak membacanya di bulan Ramadan. Ummul Mukminin juga gitu. Siapa lagi? Sahabat Utsman bin Affan. Masya Allah, Pak. Utsman bin Affan itu beliau menghatamkan 1 kali hatam dalam 1 rakaat. Makanya kalau lihat seperti ini, ya Allah, kita jauh dengan para sahabat yang luar biasa. Tapi kita tidak mau jauh dengannya, walaupun kenyataannya kita jauh. Jadi tetap kita ingin dekat dengan mereka, karena mereka adalah khairun nas atau khairul qurun, sebaik-baik zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau bisa itu ada target dalam membaca Al-Quran di taraweh. Kan biasanya ada tempat untuk Quran itu ya. Itu bukan di situ aja. Imamnya sih suruh ini nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau ya jangan dipaksain. Contoh, imamnya saya nggak mau panjang-panjang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau imamnya mau ya silahkan. 1 rakaat 1 halaman, 8 rakaat 8 halaman. Kuat nggak? Habis kabur ya. Habis itu 1 hari doang, Pak. Habis itu kapok, di sana terlalu panjang. Kenapa? Cari yang super eksekutif. Super eksekutif itu yang cepat. Cari yang 20 rakaat. Biasanya cepet, biasanya. Enggak. Habis itu ditawar lagi 20 rakaat, pas 8 rakaat keluar. Udah cepet dipotong, didiskon lagi. Kenapa mereka cepet? Karena 20 rakaat. Enggak taunya, aduh, ini kalau 20 panjang dipotong lagi. Kalau bahasa mendingan sih mending ikut taraweh ya, mending ikut taraweh. Hadirin yang dirahmati Allah, saya sudah pernah ceritakan di Mesir itu. Mesir itu kalau sujud rukuk lamanya luar biasa. Tapi di situ itu masih biasa. Ada yang sholat di Iskandariyah itu, Pak. Masjid sholatnya dari mulai Isya agak diundurkan sedikit sampai mau subuh. Habis itu selesai makan untuk sahur. Dan itu yang hadir tidak hanya muda, bahkan justru yang muda jarang. Banyak sih, tapi maksudnya didominasi oleh yang tua-tua. Nah, kok kuat ya? Ya karena iman. Nah, kalau dipraktekkan, ya kadang itu karena kebiasaan, Pak. Kebiasaan yang sudah terbiasa dari kecil, ya kan? Ya, tapi nggak masalah. Yang penting ada taraweh. Itu kan sunnahnya. Jangan memaksakan sehingga orang lain jadi kabur, itu nggak bagus juga. Kita mencari afdholiyah tapi jamaahnya nggak ada. Kenapa? Karena terlalu lama. Itu juga tidak bagus. Seperti yang sahabat Mu'adz bin Jabal dinasihati oleh Rasulullah karena imamnya ngikuti imam Rasulullah. Dinasihati oleh Rasulullah, wahai Mu'adz, jangan seperti itu. Kamu betul ngikuti saya, betul, tapi kalau dengan jamaahmu jangan ngikuti sholat saya. Kalau kamu ngikuti sholat saya, makmum saya beda dengan makmum kamu. Kalau makmum saya itu seperti kamu Abu Bakar, Umar, Utsman, Mu'adz bin Jabal dan sebagainya, itu makmum saya. Kalau makmum kamu orang yang imannya masih rendah, jangan disamakan, kabur. Ya benar seperti itu. Kabur itu kalau dibuat 1 juz dalam 1 malam, saya yakin itu.
ya. Nanti langsung pas ya, langsung antara imam dan yang muadzin saja. Dua orang kan nggak bagus, padahal Ramadan itu bulan ibadah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat kondisi ketika melakukan hal tersebut mencari afdaliyah. Kalau menjadikan jamaah kabur ya jangan dilakukan. Khawatir nanti kapok saya sholat di masjid lama banget nggak jadi di sana, terus memprovokasi temannya. Jadi dalam kebaikan itu juga diprovokasi juga, jangan sholat di sana, kenapa panjang banget, berapa 1 juz gitu ya, ya udah saya nggak jadi sholat sana, padahal pengennya sholat di sini karena panjang saja jadi masalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita, kalau untuk diri sendiri nggak masalah, nggak jamaah, maksudnya sholat qiyamul lail. Sahabat, bukan sahabat, tabi'in yang bernama Qatadah ibnu Di'amah. Qatadah ini beda dengan Abu Qatadah. Kalau Abu Qatadah ini sahabat, kalau Qatadah ini tabi'in. Qatadah ibnu Di'amah ini juga imam besar dalam masalah hadis, dalam masalah fikih, dalam masalah tafsir. Beliau ini kalau selain bulan Ramadan 10 malam itu khatam 1 kali, berarti sebulan 3 kali. Tapi kalau di bulan Ramadan 3 malam khatam 1 kali. Dan kalau 10 terakhir di bulan Ramadan, jadi kalau di bulan Ramadan secara keseluruhannya dia 3 kali atau 3 malam 1 kali khatam. Tapi khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau ini menghatamkan setiap malam. Itu Qatadah bin Di'amah, Imam Qatadah bin Di'amah rahimahullah. Imam Malik siapa yang nggak tahu Imam Malik? Imam Darul Hijrah. Kenapa disebut Darul Hijrah? Karena tempatnya orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Imam Malik itu tempatnya di Madinah, makanya disebut Imam Darul Hijrah. Beliau ini selain bulan Ramadan mengajarkan hadis, mengajarkan kitab Muwatta dan lain sebagainya, fikih, tapi khusus di bulan Ramadan dia berhenti mengajarkan belajar hadis, tapi fokus Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Siapa itu? Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullah. Itu kalangan tabi'in. Kalangan tabi'in siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau di bulan Ramadan, Mbak, hafal, dia pasti hafal dari semenjak umur 7 tahun sudah hafal Quran. Menghatamkan 60 kali. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali dijelaskan, di antaranya adalah Imam Syafi'i, beliau menghatamkan 60 kali. Berarti dalam sehari semalam 2 kali khatam. Bayangkan, Pak, istirahatnya gimana, kerjanya di mana dan lain sebagainya. Itu Imam Syafi'i. Enggak baca qul huwallahu ahad 3 kali ya, tidak seperti itu, benar-benar menghatamkan. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya, Allahu Akbar. Kenapa mereka bisa seperti itu, semangat luar biasa dalam membaca dan menghafal murojaah? Karena mereka ingin bulan Ramadan itu dia buat untuk memuliakan dirinya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Selain bulan Ramadan, dia mengajarkan hadis. Di bulan Ramadan fokus Quran, membaca, mengajarkan. Imam Syafi'i di bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Saya sampai nggak habis pikir gimana ya caranya itu ya. Berarti siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam.
Ya mungkin di dalam sholatnya dia membaca Al-Quran. Masya Allah, Pak. Berarti cepat? Ya pasti cepat, tapi tajwid dan lain sebagainya dipraktekkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya berpesan di bulan Ramadan ini harus ada target masing-masing untuk baca Al-Qur'an. Targetnya ya paling tidak 1 kali khatam saja. Kalau toh bisa naik lagi 2 kali khatam, 3 kali khatam. Harus ada targetnya. Ya, kalau nggak ditarget, yang namanya nggak ada target ya asal-asalan, jadi nanti sampingan. Sampingan itu apa? Nanti aja, habis sisa ada contoh temennya ngobrol, diajak ngobrol sampai jam 10, ya Allah lupa, besok aja lah, karena nggak ada target. Ya. Kalau ada target, mau temannya diajak ngobrol, entar dulu saya belum harus ngejar target. Nah, itu ada target sehingga dia berani untuk mengenyampingkan hal-hal yang lainnya, tujuannya untuk mengejar target tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan Ramadan ini hendaklah kita gunakan betul-betul untuk beribadah, khususnya membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat nanti di hari akhir. Ya mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, bisa ketemu bulan Ramadan. Dan bulan ini juga, karena belum tentu Pak. Saya kemarin habis khutbah Jum'ah, sholat jenazah. Padahal di pekan itu habis menikahkan anaknya. Sehat. Habis nikahin anaknya, mungkin kecapean umur 59, kecapean ngetrok, dibawa ke rumah sakit, nggak taunya sudah meninggal. Dan juga istri temen itu malah malamnya ya guyon, paginya Allah ambil Pak. Kagetnya luar biasa suaminya pas jam 3 itu istrinya tumben di kakinya sambil sujud Pak, habis itu dibiarin karena jam 3, setengah 4 kok masih itu. Suaminya tumben-tumbenan, ini istri saya, dibangunin nggak bangun, digodain nggak bangun, lalu digoyang semuanya. Itu tanda orang meninggal itu, digoyang kosong. Habis itu udah dibawa ke rumah sakit Permata, dinyatakan sudah meninggal setengah jam yang lalu. Jadi meninggalnya dalam kondisi tidak tahu. Suaminya kaget, orang malamnya masih sempat gorengin apa, masih ngobrol. Ya, katanya sih serangan jantung, wallahu alam. Ya, orangnya sehat, ya itulah kematian, tidak ada yang tahu. Maka kita minta kepada Allah doa yang sering diucapkan salafun salih, orang-orang terdahulu. Allahumma barik lana, kalau masih di Rajab, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban. Kalau hanya di Sya'ban, Allahumma barik lana bi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami bulan Ramadan. Minta kepada Allah, karena yang menentukan itu Allah. Saya kemarin dapat cerita dari teman juga, Masya Allah, menceritakan terkait tentang ya kehebatan Allah, kehebatan doa. Dia itu 12 tahun gak punya anak Pak, dan ingin program, udah dokter kemana-mana, dokter spesialis yang terkenal sudah, sampai dia berazam
2 tahun lagi harus ambil anak, adopsi anak, dan anak itu biar jadi mahramnya. Ya caranya disusui dengan saudaranya atau apa biar jadi mahram, untuk ayahnya biar jadi mahram. Itu planningnya. Tapi ada langkah-langkahnya. Ikhtiar zahir sudah, ikhtiar ilahi. Umroh di bulan Ramadan. Pertama merasakan umroh di sana itu melebihi dari haji, Pak. Kenapa? Karena orang yang dari berbagai sekitar Makkah dan Madinah melaksanakan ibadah umroh. Semua orang yang di sekitar sana, jadi ramenya luar biasa. Merasakan di sana, masya Allah, dia berdoa minta kepada Allah satu itu, pingin punya keturunan saja. Kalau Imam Syafi'i minum air itu pertama, ya Allah, agar saya bisa hafal Al-Quran, agar saya bisa husnul khotimah, yang satunya saya lupa, teguhkan 3 keteguhan. Semuanya dikabulkan insya Allah. Dan yang ini yang punya hajat lagi umrah nih, bukan hanya diminum, ngumpulin air zam-zam buat mandi sekalian, tidak hanya minum. Khawatir ada dosa-dosa, khawatir ada hal-hal yang dulu pernah dilaksanakan. Pokoknya totalitas minta pada Allah satu itu. Masya Allah. Habis itu, habis dari umrah Ramadan 10 terakhir, lebaran di sana, pulang lalu ke orang tua, karena ada nasihat, coba kamu ke orang tua minta maaf dan lain sebagainya. Oke, masya Allah. Kata dokter spesialis apa? Telurnya kurang bagus, telurnya jelek, jadi nggak jadi terus. Berarti suaminya bagus, istrinya yang nggak bagus. Terus ada nasihat, yang membuat telur itu kan Allah, ya minta kepada Allah. Masya Allah, Pak, habis umroh pulang, nyampe di Jakarta langsung ke daerah orang tuanya. Biasanya itu bergantian, tahun ini ke sini, tahun itu ke sini, ke sana langsung. Pulangnya setelah umroh 2 bulan setelah itu positif, padahal udah 12 tahun. Itu kehebatan doa. Jadi ya Allah itu akan memberikan sesuatu, tapi kadang-kadang ditahan, mau bersusah payah sedikit enggak untuk mencapai hal itu. Begitu juga tadi, kembali kita harus bersusah payah dalam meraih apa yang kita cita-citakan, yaitu kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia sudah kita rasakan kan, sudah kita dapat ini, sudah punya mobil dan lain sebagainya, anak ada, terus ini ada, sudahlah cukup. Kalau ngikuti hawa nafsu sih nggak cukup, berapapun itu nggak cukup hawa nafsu itu. Sudah contoh, sudah dulu pengen punya motor, enak ya punya motor, nggak kegoes, udah punya motor. Enak ya kalau punya rumah sendiri, nggak ngontrak, kasih oleh Allah rumah. Habis itu enak ya kalau kemana-mana nggak kehujanan, nggak kepanasan, dan dingin nggak seperti motor, ada mobil. Habis itu bikin apa? Kalau ngikuti hawa nafsu, pengen ya rumah sempit, kalau di kampung wah 3 kali 5 kali ini, pengen rumah diperlebar. Rumah diperlebar, pengen yang bagus, masa rumah kayak gini gak cocok, diperbaiki. Itu sampai dia pengen apapun, bahkan sudah punya mobil, pengen yang lebih keren lagi,
mobil yang lebih keren. Sampai nanti ke pesawat pun nggak akan habis manusia itu, keinginan manusia. Maka hidup di dunia harus qanaah. Ya, qanaah itu apa? Bukan berarti qanaah itu nggak mau kerja, tidak, silakan kerja, tapi harus disyukuri nikmat tersebut. Ya, tujuan kita kan ibadah. Kalau sudah dapat, maka di dalam hadis itu sangat mengena untuk saya khususnya, sangat mengena sekali untuk kita pelajari. Definisi orang yang cukup itu apa? Kalau dia sehat badannya, mu'afan fi jasadi, sehat badan. Ini penting. Yang kedua, dia itu ada makanan pada hari itu di rumahnya. Ada makanan di rumahnya. Itu di dalam hadis dikatakan faqad hizat. Hizat itu sudah terkumpulkan apa? Kebahagiaan dunia. Bayangkan, Pak. Nah, kalau kita tidak hanya satu hari makanan di situ, 1 minggu sudah dipersiapkan. Jadi badan sehat, terus ada makanan kutu yaumihi fi baitihi. Yujadu kutu yaumihi fi baitihi. Ditemukan makanan di rumahnya untuk hari itu. Itu sudah termasuk terkumpul kebahagiaan dunia. Nah, kalau kita sudah ada apa yang di rumah sudah tersiapkan, bahkan sampai 1 minggu sudah tersiapkan makanan itu, maka kalau lihat hadis tersebut, kita ini termasuk orang-orang yang cukup. Nah, untuk apa lagi kalau buat tidak untuk ibadah? Nah, kita kerja, ini memang kewajiban kita. Iya, silahkan, jangan sampai salah arti juga. Kerja silahkan, kecuali yang sudah pensiun, kecuali yang sudah tua, nggak bisa kerja. Kerja memang kewajiban, tapi jangan dilupakan untuk ibadah. Jangan juga ngejar keinginan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu nggak ada hentinya. Kita sampai diistilahkan ada 2 gunung emas yang kita dapatkan, 2 gunung emas berupa emas. Itu kalau dia menginginkan lagi gunung yang lagi. Emas, Pak, bukan tanah. Itu berupa emas. Artinya itulah hawa nafsu. Sudah dikasih gunung, 2 gunung berupa emas, masih minta yang lainnya. Ya, maka orang tersebut akan berhenti tidak mengikuti hawa nafsu ketika sudah mulutnya disumpal dengan tanah, artinya sudah meninggal. Nah, supaya kita tidak termasuk seperti itu, ya kita qanaah. Alhamdulillah, hari ini ada makanan. Alhamdulillah, hari ini bisa ibadah. Alhamdulillah, hari ini kita sehat. Alhamdulillah, bisa merasakan enaknya nasi pecel, disyukuri. Alhamdulillah, bisa merasakan kopi campur ketan kental. Alhamdulillah. Ya, pokoknya disyukuri. Ketika makan, masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, saya bisa merasakan ngopi pagi hari. Ada orang yang memang sudah tidak boleh ngopi pagi hari. Karena apa? Lambungnya ini sudah soak. Kayak saya itu bukan nggak cinta kopi, cinta banget. Sampai baunya aja seneng banget. Tapi kalau habis minum kopi, langsung lambung ini nggak nunggu 2 hari, 1 hari, 1 jam langsung mules, naik ke atas, pusing. Itu cepet banget. Jadi kopi sampai ditawan kopi 7 apa sih namanya itu? 7 rasa. Oh, ini nggak apa-apa benar. Tetap aja. Ditawarin kopi yang nggak pakai gula, ini asli benar, nggak apa-apa, karena yang bikin ini gula, tetap aja. Ya, sabar.
Nah, mumpung ini ya disyukuri. Sehat semua, alhamdulillah, gak ada pantangan makan, alhamdulillah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, karena waktu sudah menunjukkan jam 6, saya buka pertanyaan, silakan. Maksudnya sudah suruh. Monggo. Pertanyaan sekitar Ramadan atau sekitar yang lainnya. Mangga. Baik, ya. Memang di dalam hadis dikatakan bahwa itu setiap langkah itu akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Jadi langkah kita menuju ke masjid itu, Pak, luar biasa. Langkah satu kali menghapuskan kekhilafan dosa kita, kesalahan kita. Langkah kedua meningkatkan derajat, langkah ketiga dan lain sebagainya. Berarti semakin banyak langkah semakin banyak pahala. Tapi perlu dilihat juga, kalau semuanya pengen yang jauh, lah masjid kita siapa yang isi? Ya, kita ramaikanlah yang ada di masjid kita. Tidak usah cari yang jauh, cari pahala. Yang penting bagaimana mengisi tarawih itu dengan khusyuk. Ya, kalau langkah semakin banyak memang semakin banyak pahala. Tapi kalau ngikuti ini, masjid yang dekat akan sepi. Kita kemana? Ke Masjid Atin aja atau ke Masjid Istiqlal, semuanya ke sana. Masjidnya sepi semuanya. Ya bagus. Ya, kita ramaikan di masjid kita maksimalkan ibadah di masjid kita adakan mudarosah atau tadarus Al-Quran dengan keliling. Kenapa ada tadarus? Karena membaca sendiri itu tidak seperti membaca bersama. Kalau membaca sendiri setengah jam sudah, jangankan setengah jam, ya. Satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud sudah gini. Kalau bareng-bareng kan ada semangatnya. Satu halaman sudah perasaan lama banget, astagfirullah. Padahal kalau nonton YouTube, kalau nggak selesai kerang bagus. Kadang saya termasuk juga itu. Kadang sudah YouTube itu, saya kan sering dengar lihat ini perkembangan di Gaza itu lewat Al Jazeera, Al Mubashir itu saya dengar itu. Kadang-kadang lewat, astagfirullah, 1 jam tak terasa lihat gini. Saya nyari kan itu berita-berita update untuk baca Quran, untuk yang lainnya. Kadang-kadang astagfirullah. Ya bagus sih melihat itu, tapi kan jangan lama-lama. Kadang saya sendiri seperti itu. Ya, apalagi kalau nontonnya yang nggak bermanfaat lagi. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ya nonton saya sebutuhnya lah. Kadang saya itu 1 jam nggak terasa. Tapi kalau baca Al-Quran 1 jam, Masya Allah, itu sudah hebat menurut kita. 1 jam saya hari ini baca Quran sudah hebat. Padahal kalau YouTube nggak terasa 1 jam. Masya Allah. Padahal nanti itu di hadapan Allah ditanya, Pak, apa waktu itu seperti itu. Baik. Jadi mana yang afdal, yang jauh atau yang dekat? Yang dekat. Ya memang semakin banyak langkahnya semakin banyak pahala. Tapi kita ramaikan yang masjid kita. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik. Mari kita tutup. Oh ya, mohon maaf selama saya mengisi pengajian kalau ada khilaf, karena ini mau menjelang Ramadan, kita saling memaafkan. Saya di sini pasti banyak omongnya,
banyak kalau nggak ngomong ya nggak ceramah, saya diam aja gini. Ya kan pasti banyak omong saya. Nah kalau ceramah ustaznya diam, ya silakan tanya, datang silakan tanya kan. Habis itu ditanya jawabannya, ya itu jawabannya udah dibalikan lagi. Ya banyak omong, banyak kata, banyak cakap, pasti di situ banyak kesalahan. Di bulan Ramadan yang penuh barokah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan dan bisa mengisi dengan maksimal. Dan saya mohon maaf atas segala khilaf perkataan perbuatan saya, dan saya juga memaafkan semua bapak-bapak dan sebagainya, dan nggak ada kesalahan ya. Jadi istilah anak-anak dulu kata istilah saya kosong jangan pas Idul Fitri aja. menjelang puasa, biar kita menjalankan hablum minan nas, hablum minallahnya juga nah, baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma barik lana bi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.